Hai, selamat datang di channel Anita Rahmanchan. Dukung channelku ya, dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 68. Ketika suaminya mandi, Tami bergegas memakai seragamnya. "Tami, apa yang kamu lakukan?" tanya Dokter Arif ketika melihat istrinya telah rapi mengenakan seragam kerja. "Mau berangkat kerja," sahutnya sembari mengoleskan lipstik ke bibirnya. "Ganti baju," titah suaminya. "Kenapa, Mas?" tanyanya bingung. "Mas sudah mengambil cuti untuk kamu selama seminggu," jelas suaminya sembari memakai pakaiannya. Tami segera memalingkan wajahnya. "Tapi aku sudah sembuh," ujarnya menolak. "Ikuti saja yang Mas bilang. Kalau kamu sekarang masuk, terus besok cuti lagi, lama-lama kamu bisa dikeluarkan dari rumah sakit." Ucapan suaminya membuatnya bingung. "Kenapa besok aku cuti lagi?" tanyanya bingung. "Karena besok kita akan berlibur dengan Abian dan Aneska." "Oh iya, kenapa aku sampai lupa?" Tanpa sadar Tami membuka kancing bajunya. Dan sadar ketika suaminya menatapnya dengan tatapan yang beda. Dia buru-buru ke kamar mandi. "Dasar bego," Tami mengumpat kecerobohannya. "Duh, bisa-bisa aku benar-benar telanjang di depannya," gerutunya. Dokter Arif mengontrol semuanya dengan segera berlalu dari kamar. "Jangan Arif, biarkan dia yang menyerahkan sendiri ke kamu," gumamnya. "Mas," Dokter Arif berbalik menoleh istrinya. "Nggak kerja?" tanya Tami. "Enggak, Mas ambil cuti sama dengan kamu," sahut suaminya sembari duduk di kursi makan. "1 minggu?" tanya Tami bingung sembari menarik kursi makan yang ada di depan suaminya. "Apa Mas sakit?" tanyanya khawatir. "Enggak." "Lalu, kenapa cuti sampai lama?" tanya Tami penasaran. "Karena Mas mau menemani kamu selama di sini." Ucapan suaminya membuat hati Tami terenyuh. "Aku siapkan makan untuk kita." Tami hendak pergi, tapi tangannya telah digenggam suaminya. "Kamu duduk saja. Mas sudah meminta bibi yang masak untuk kita," ujar suaminya. Tami menatap tangannya yang dipegang suaminya begitu lama. Bahkan Dokter Arif mengelus tangan Tami. Tami buru-buru berlalu ke kamar. Melihat sikap Tami membuat Dokter Arif menghela nafasnya secara kasar. Menurutnya Tami belum memiliki rasa untuknya. Tami bersandar di balik pintu, memegang dadanya yang berdetak cukup kencang. "Apa yang terjadi denganku?" gumamnya bingung. Tami kembali keluar dari kamar dan mendapati suaminya sedang menerima telepon. Terdengar suara suaminya tertawa ketika mendengar seseorang menelpon suaminya. Tami melirik dan mencoba mendengarkan apa yang dibicarakan suaminya dengan orang itu. "Mungkin hari ini kita bisa bertemu," ujar Dokter Arif. Setelah itu panggilan ditutup. Sekilas Tami melihat ada nama Miranda di layar ponsel suaminya. Mereka makan cukup hening. "Obat yang kemarin tidak perlu diminum lagi," ujar suaminya di sela-sela makan. Tami menganggukkan kepalanya. "Mas mau keluar sebentar nanti," ujar suaminya lagi. Dan Tami menganggukkan kepalanya. Selesai makan, Dokter Arif ke kamar untuk mengganti pakaiannya dengan pakaian pergi. Ponsel suaminya tergeletak di meja makan. Tami tahu jika suaminya tidak memakai sandi untuk ponselnya. Dia melirik ponsel suaminya dan merasa tidak tenang. Tami langsung mengambil ponsel suaminya dan membuka kontak yang bernama Miranda. Tami terperanjat ketika melihat sosok Miranda sangat cantik. "Cantik banget," gumamnya iri. Dan dia iseng mengirim pesan ke Miranda. "Kita bertemu di mana?" Tami langsung mengirim pesan itu sembari terus melirik ke lorong yang menuju kamar mereka. Dan tidak berapa lama ada pesan masuk dari Miranda. "Kamu kan bilang bertemu di kafe Minor." Tami mengirim balik ke Miranda dengan mengatasnamakan suaminya. "Oke." Setelah dibaca Miranda, Tami segera menghapus pesan yang dikirimkannya. Terdengar suara tapak kaki yang mendekat. Tami buru-buru meletakkan ponsel suaminya. Dokter Arif melihat layar ponselnya baru saja redup. "Apa ada yang telepon?" tanya suaminya. Tami langsung menggelengkan kepalanya dan segera ke kamar. "Mas pergi ya," teriak suaminya ketika istrinya berjalan menuju kamar. Di dalam kamar, Tami memukul bantal dengan cukup keras, melampiaskan kekesalannya. "Dasar pria," gerutunya kesal. "Untuk apa menikahiku kalau ternyata ada wanita yang disukainya?" Tami merasa kesal dan melihat ke jendela ketika mobil suaminya mulai meninggalkan rumah. "Ah!" teriak Tami. "Katanya mau menemaniku di rumah, nyatanya dia pergi." Dia bercermin dan melihat dirinya dalam cermin. "Apa yang terjadi denganku?" gumamnya bingung. "Seharusnya aku senang ketika dia ada wanita lain. Tapi kenapa aku marah?" gumamnya bingung.
Tanpa dipikir panjang, Tami segera menyusul suaminya. Hatinya tidak tenang ketika tidak dapat melihat secara langsung. Masuk ke dalam kafe dan mengedarkan pandangan sekeliling kafe. Terlihat suaminya sedang mengobrol dengan seorang wanita yang sangat cantik. Tami memilih duduk di pinggir di dekat pohon yang berukuran besar. Dia tidak ingin tertangkap basah sedang mengikuti suaminya. Dia tidak dapat mendengar jelas apa yang dibicarakan suaminya dan wanita itu. Tapi dia dapat melihat ekspresi suaminya yang tersenyum ketika mendengarkan wanita itu berbicara. Untuk apa aku di sini? Semuanya sudah jelas. Tami pergi meninggalkan kafe. Sekilas suaminya seperti melihat ada sosok istrinya yang lewat. "Kenapa, Rif?" tanya Miranda. "Tidak ada," sahut Dr. Arif. Tami tidak tahu kemana dia harus pergi. Dia memesan taksi dan meminta sopir taksi mengantarkannya ke Istana Basam. Di Istana Basam, Aneska menghampiri Tanisa yang sedang duduk di taman. Dia duduk di samping kakak iparnya. "Besok kami akan pergi berlibur," ujar Aneska sembari menatap ke depan. Tanisa melirik sekilas. "Apa kamu mau ikut?" tanya Aneska. "Enggak," sahutnya pelan. "Apa kamu yakin?" tanya Aneska lagi. Tanisa menjawab dengan anggukan kepalanya. "Aku sedang hamil, dan aku tidak ingin menyusahkan siapapun di sana," sahutnya. "Halo Tanisa." Aneska menunjuk perutnya yang besar. "Lihat, aku juga hamil," ujar Aneska mengelus perutnya. "Iya, aku tahu. Tapi di sana, aku tidak bisa melakukan yang aku suka. Karena ini," sahut Tanisa sembari mengelus perutnya. "Memangnya apa yang kamu suka?" tanya Aneska. "Aku suka berselancar di laut bebas." "Wow, keren," puji Aneska. "Kamu bisa melakukannya nanti ketika melahirkan. Jadi saran aku, lebih baik kamu dan Dimas ikut. Kita akan pergi bersama karyawan Basam. Karyawan akan menginap di hotel, sedangkan kita di villa. Abian telah menyewa satu pulau untuk kita berlibur," jelasnya. "Aku tidak tahu. Kalau kamu mau, aku bisa minta izin ke Dimas." Aneska menatap Tanisa. "Kamu dan Dimas belum pernah pergi berbulan madu. Kenapa tidak sekarang?" ujar Aneska. "Apa kamu pernah pergi berbulan madu?" tanya Tanisa balik. "Enggak. Makanya sekarang kesempatan kami untuk berbulan madu." "Dengan perut sebesar ini?" tanya Tanisa ragu. "Iya. Dokter mengizinkan asal jangan melakukan permainan berbahaya untuk janin." Ucapan Aneska tentu membuat Tanisa penasaran. Dia menanyakan gaya apa yang dilakukan Aneska dan Abian ketika berhubungan dalam keadaan hamil. Awalnya Aneska malu untuk mengatakan, tapi Tanisa terus memaksa. Dan Aneska menjelaskan beberapa gaya untuk kakak iparnya. Dari jauh pelayan datang menghampiri mereka. "Nona, ada Tami di depan," ujar pelayan. "Suruh masuk," sahut Aneska. "Aku harus menemui Tami. Lain kali kita cerita lagi." Aneska bergegas meninggalkan Tanisa. Di taman, Tanisa mencoba mengingat ucapan Aneska. "Ada baiknya aku terapkan nanti bersama Dimas," gumamnya. Aneska menghampiri Tami yang sedang mondar-mandir di ruang tamu. "Mbak, ada apa?" tanya Aneska sembari memperhatikan tidak ada sosok Tiara di situ. "Tiara mana?" tanya Aneska. "Tiara kerja," sahut Tami. "Ayo duduk." Aneska mempersilakan Tami untuk duduk. "Ada apa, Mbak?" tanya Aneska. "Besok Mbak nggak ikut ya," ujarnya. "Jangan begitu dong. Tiara ikut, itu artinya Mbak juga harus ikut." "Mbak baru saja sembuh," Tami menceritakan ketika dia pingsan di rumah sakit. "Tapi sekarang Mbak sudah sehat, itu artinya Mbak harus ikut." Aneska menolak. "Mbak nggak usah khawatir, di sana ada Dokter Arif yang menjaga kita," ujar Aneska lagi. Tami sengaja menolak untuk ikut karena dia tidak ingin mempublikasikan pernikahannya ke teman-temannya. Kejadian yang dilihatnya membuatnya untuk menutup rapat pernikahannya. Dengan alasan tidak ingin sakit kalau kenyataannya setelah diumumkan suaminya mempunyai tambatan hati yang lain. Dokter Arif pulang dan tidak menemukan istrinya. "Bi, istriku mana?" tanya Dokter Arif. "Pergi." "Pergi kemana?" tanya Dokter Arif yang mulai khawatir. "Nggak ada bilang. Pada saat Bapak pergi, tidak berapa lama Ibu juga pergi," jelas wanita parubaya itu. Dokter Arif langsung menghubungi nomor istrinya, tapi ponsel Tami tidak aktif. Tami sengaja menonaktifkan ponselnya untuk menghindari panggilan dari suaminya. "Tami, kamu kemana?" gumam Dokter Arif cemas. Sampai sore hari, Tami belum juga pulang, dan dia pulang ketika senja. Dokter Arif langsung menginterogasi istrinya. "Duduk," titah suaminya. Tami duduk seperti diperintahkan suaminya. "Dari mana saja kamu?" tanya suaminya. "Dari istana," sahutnya. "Yakin?" tanya suaminya lagi. "Kalau tidak percaya, hubungi saja Aneska," sahutnya dan segera beranjak dari tempat duduk. "Duduk," titah suaminya lagi.
Kenapa ponsel kamu tidak aktif? Kenapa kamu tidak mengatakan kepada Mas kalau kamu mau ke rumah Aneska? Dokter Arif mengajukan pertanyaan beruntun untuk istrinya. Yang pertama, aku memang sengaja menonaktifkan ponselku karena aku tahu Mas pasti akan melarangku. Dan yang kedua, aku tidak mau mengganggu kencan Mas, sahutnya sembari beranjak dari sofa. Dokter Arif langsung menarik tangan istrinya dan seketika itu dia langsung jatuh di dalam dada suaminya. Keduanya saling menatap cukup lama, tapi Tami langsung memukul dada suaminya. Dia langsung berlari ke kamar, suaminya mengikutinya. Kalau Mas melakukan kesalahan, Mas mohon maaf, ujarnya pelan. Aku benci sama Mas, ujarnya marah. Dokter Arif hanya bisa menghela nafasnya, berusaha untuk sabar, dan tidak menanyakan permasalahan yang terjadi, sampai emosi istrinya mereda. Tami beranjak dari tempat tidur dan memasukkan pakaiannya ke dalam koper. Kamu mau kemana? Tanya suaminya panik. Aku mau tidur di kamar tamu, sahutnya. Tapi kenapa? Tanya suaminya bingung. Mas pikir saja sendiri, Tami menarik kopernya, dan kembali menatap suaminya. Satu lagi, pada saat liburan, aku tidak akan tidur satu kamar sama Mas, dan aku tidak akan mengumumkan pernikahan kita, ujarnya dan menarik kopernya keluar kamar. Dokter Arif mencoba mengingat ucapan istrinya, yang menyebutkan kata kencan. Hal itu membuatnya senang. Menurutnya, Tami mulai mempunyai rasa kepadanya. Bersambung.